ada yang mengatakan bahwa jangan hiraukan apa yang dikatakan orang kepada kamu, karena kamu adalah penentu jalan hidupmu sendiri. Benar seperti itu. Gimana pendapat ibu-ibu, betul seperti itu? Ibu yang menentukan hidupnya, ibu mau bahagia, ibu mau sedih, ibu mau menjalani penderitaan ini, atau ibu mau memulai hidup baru, ya kan? Tapi tentunya kita memerlukan bimbingan, apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Karena itu ada 2 panelis saya di sini yang sudah cantik-cantik dan siap memberikan dan menerima curahan hati perempuan ya. Mbak Vera Uli, apa kabar? Halo, luar biasa Mbak Maudi di pagi yang indah ini. Dan juga ada ustazah kita Mbak Waki Setiana Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mendengarkan curahan hati dari sahabat perempuan kita yang pertama, yaitu Ibu Jessica. Jessica, lihat Ibu. Bismillah, sama saya ya Bu. Ya bisa. Bismillah. Oke. Ketemu dengan Mbak Oki, ustazah kita. Ada Mbak Vera. Terima kasih sudah ya. Baik, silakan Ibu di sini. Baik, Bu Jessica. Ya. Sudah berapa lama menikah? Sudah 36 tahun. 30 tahun. 36 tahun. Iya. Dan akhirnya Ibu tahu bahwa suami ini berselingkuh dengan Orang yang dikenal di keluarga. dikenal di keluarga. Iya. Dan Ibu baru tahu sekarang atau bagaimana? 2 tahun yang lalu kejadian itu ya. Memang si perempuan itu memang saya udah anggap seperti lebih dari saudara kandung sendiri. Karena kita dari kecil dibesarkan sama paman. Dia keponakan dari suaminya, dari gimana ya, jadi paman saya punya anak, pokoknya dia dari pihak suami, saya dari pihak istri. Tapi dibesarkan sama-sama. Jadi dari kecil kenal. Tahu. Bahkan sampai terakhir tante saya meninggal itu, kita sama-sama di rumah sakit, belum lama baru 100 hari. Ya terus emang dari sejak awal itu ya, dia suka datang ke rumah saya, dia suka curhat masalah anaknya, kenapa gitu ya. Hari itu dia datang ke rumah saya berdua sama anak saya. Nah, terus terjadi kemacetan sampai jam 1 malam. Itu suami saya yang namanya sama saya nggak pernah ada perhatian, maaf ya. Saya sih selalu mensyukuri apapun pemberian dari suami, kekurangan dari suami, perilaku suami, itu suatu banyak tuntutan dari saya. Tapi selalu saya jalanin demi anak-anak saya dan cucu. Saya udah punya cucu ya. Supaya kita nyaman di tengah-tengah mereka. Ternyata dia segitu khawatirnya. Saya waktu itu ada di satu tempat di daerah, dia datang berkunjung ke rumah saya. Itu si suami malam-malam beberapa kali telepon. Rupanya dia udah janjian, kejebak macet. Sampai suruh siapa, keponakan saya suruh bawain helm. Ya otomatis saya pikir nih orang kenapa kok segitu khawatirnya. Sampai suruh jemput. Kok saya yang namanya tinggal jauh dari dia sebagai istri. Kalau kita lagi butuh ekonomi atau uang atau apa gitu ya, minta pun kadang-kadang dengan bahasa yang kasar, nggak adanya cuma segini, mau apa lagi, nih macam-macam. Terus saya curiga juga dari situ, kenapa ini orang kok sama saya nggak segitu khawatirnya, nggak nanya, ibu kamu di mana, lagi ngapain, udah makan apa bu? Jadi sama ibu mah nggak pernah, tidak terlalu peduli. Ini bersama perempuan itu begitu perhatiannya dan menunggu. Terus saya timbul curiga, saya sampai tanya, kenapa kamu sampai segitu khawatirnya sama dia? Oh iya maaf, tapi dia selalu ada kata maaf. Ya saya pikir maaf itu cuma sebatas mau nganter, atau kata dia gini, kata si perempuan itu, saya tanya kan, orang saya namanya udah kenal, udah seperti keluarga kandung ya, kenapa kamu gini. Terus kata dia, iya tadi katanya, kata si suami, nanti kalau udah sampai bilang sama saya, nanti saya jemput. Timbullah saya di situ punya pikiran negatif ya. Apa maksud kamu mau ngejemput perempuan itu? Kok mau dijemput? Dia kalau datang ke rumah saya jam 1 malam, jam 2 malam nggak apa-apa. Kau sekarang kamu mau jemput, kamu segitu khawatirnya. Kok saya sebagai istrinya sendiri nggak pernah kamu khawatir sama saya? Akhirnya dia ngaku berbuatnya, berangkat dari mana, jam berapa, sampai di mana, kedua kali dikasih tahu sama dia rute-rutenya.
Nah itu saya masih belum jelas. Pas setelah telepon baru dia mengaku, iya saya pernah berhubungan badan. Aduh, saya kayaknya gimana ya? Saya biarpun udah umur segini, yang namanya rumah tangga itu selalu pengen ada perhatian dari suami. Baik. Ya Bu, kita pasti semua membayangkan ya bahwa selama ini perkawinan udah bertahun-tahun ya, 36 tahun, ternyata 2 tahun yang lalu walaupun dalam usia seperti ini tetap aja ya namanya ikatan pernikahan ya Mbak Vera ya, bukan hanya karena anak-anak muda aja, pasangan muda, tapi ini pun udah menjalani 36 tahun, sakit ya, apalagi ternyata dihianatinya dengan orang yang kenal dan mungkin dekat. kalau bukan sama orang yang saya kenal, saya nggak terlalu mencari-cari, jadi penasaran. Sedangkan orang itu sama saya udah musuh besar sekarang, si perempuan itu. Saya udah banyak dipitnah macam-macam. Sekarang aibnya kebuka sendiri. Baik, Mbak Oki, ini gimana ya? Kita punya orang, saudara, kenal, kerabat ya, tapi ternyata perlakuannya tidak baik kepada kita. Ya, ada beberapa hal ini termasuk yang akan saya jelaskan pertanyaan dari Mbak Maudi. Yang pertama adalah sebenarnya sikap yang dilakukan oleh sang suami dengan jujur, ini jujurnya ya Bu, bukan yang lain-lainnya. Jujurnya itu baik, itu benar. Karena ketika istri bertanya, suami harus jujur. Kecuali nih, sebelum menikah, sang laki-laki pernah berbuat apa-apa. Kemudian ketika menikah, nggak pernah dibahas, nggak perlu dibuka aib kita. Kita nggak perlu mengaku dosa di depan hadapan manusia. Tapi kalau ditanya, kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Itu yang dilakukan oleh sang suami ketika ibu bertanya, beliau menjelaskan secara jujur. Kemudian yang kedua, sekarang kembali lagi kepada ibu, karena mudah-mudahan, karena pernikahan ini kan sudah 30 tahun, artinya sudah begitu banyak yang bisa dilalui dan berhasil dilalui ujian demi ujian. Saya pikir nanti akan diceritakan selanjutnya. Saya rasa ini pernikahan masih bisa diselamatkan, bahwa nanti pada akhirnya suami juga mudah-mudahan menyadari kesalahannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus mengenai wanita yang tadi ini, itu hati-hati dengan curhat-curhat itu tadi. Jadi jangan buka pintu peluang untuk wanita manapun bercurhat-curhat ria dengan sang suami, dengan suami kita. Jadi itu pintu utama untuk menuju ke perselingkuhan adalah dengan curhat-curhat tadi itu. Iya Mbak Oki pernah membahas itu ya, iya, jadi kita ingat. Mbak Vera, sedikit aja sebelum kita membahas lebih jauh lagi. Gini ya, tadi jelas sekali bahwa ini perempuan yang Anda anggap keluarga besar, tetap ya, mau kakak kandung, mau ipar, mau apapun gitu loh ya, hati-hati, jangan pernah membawa anak ular ke rumah, nanti matuk. Maksudnya adalah ya, pernikahan Anda panjang Bu, di usia pernikahan 30 sekian tahun, seharusnya pernikahan itu sudah saling melengkapi Bu. Sahabat perempuan, pernikahannya sudah sehat, sudah kayak teman sahabat sehidup semati, kira-kira begitu. Saling menggenapkan, sudah melewati banyak cobaan, Anda sudah mampu lalui. Tapi ada satu hal, ketika Anda menikah dengan pasangan Anda menunjukkan Anda adalah perempuan yang berdaya. Ketika masuk tadi anak ular tadi yang saya katakan, menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang baru bagi laki-laki yang selalu butuh merasa bahwa dia adalah powerful dengan egonya yang besar. Dia butuh untuk merasa dibutuhkan. Jadi laki-laki butuh merasa dibutuhkan. Itulah yang mungkin kadang-kadang hilang dalam pernikahan yang usianya panjang. Jadi ini meskipun usia perempuan tersebut juga tidak muda lagi, 50-an juga sama seperti Anda, namun ketidakberdayaan yang ditampilkan perempuan tadi adalah sesuatu yang baru buat suami Anda. Ya, ini poin yang bagus ya dari Mbak Vera yang kita sampaikan. Karena kita setelah menikah berjalan sekian tahun, kita pikir sudah kita akan selamanya. Ternyata di tengah jalan ada aja sesuatu yang terjadi. Kita akan lanjutkan lagi kisah dari Ibu Jessica setelah yang ini dalam Curahan Hati Perempuan.